أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Beri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi dengan syarat 3 itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temennya. Jilbab lah kuno.
Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. 3. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah, nak dirikan solat. Rumah tangga muslim, anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan solat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda.
ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis sholat, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Hingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 1990-an. Beliau nyatakan akan datang suatu saat nanti virus yang menyerang umat. Virus itu menggerogoti umat muslim dimanapun berada. Hari ini di tahun 2021 saat negeri kita bahkan seluruh dunia dilanda virus COVID-19, banyak jatuh korban hingga jutaan manusia tewas dan angka kemiskinan meningkat tajam. Penderitaan demi penderitaan dialami umat apabila menjauh dari Allah Maha Pencipta. Maka ketaatan umat adalah obat yang sesungguhnya. Kembali ke masjid, kembali membaca Al-Quran, kembali mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Hanya kembali kepada Allah obat segala penyakit. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian nasihat Kiai Haji Zainuddin MZ semasa beliau masih hidup dahulu kepada kita umat muslim di Indonesia. Kali ini ceramah beliau yang kita tayangkan adalah nasihat umum tentang rumah tangga. Kehidupan sosial masyarakat, mendidik anak di masa penuh tantangan moral dan akhlak, muhasabah diri, introspeksi akhlak, kekuatan iman dan takwa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. كياي هاجي زين الدين MZ في التسعينيات صرح بأنه سيأتي وقت يهاجم فيه الفيروس الأمة وسيبتلع الفيروس المسلمين أينما كانوا. اليوم في عام 2021 عندما أصيب بلدنا وحتى العالم كله بفيروس كوفيد-19 مات العديد من الضحايا ومات الملايين وزاد معدل الفقر بشكل حاد. المعاناة من أجل المعاناة التي يعيشها الناس بعيدا عن الله الخالق. فطاعة الناس هي الطب الحقيقي. نعود إلى المسجد، نعود إلى تلاوة القرآن، ونعود لدراسة السنة النبوية، إلا أن العودة إلى الله علاج لجميع الأمراض. توبوا إلى الله ربنا الطبيعي. هذه هي نصيحتك يا حاج زين الدين محمد عندما كان لا يزال على قيد الحياة لنا نحن المسلمين في إندونيسيا. هذه المرة محاضراته التي نقدمها هي نصائح عامة حول الأسرة والحياة الاجتماعية وتربية الأطفال في وقت مليء بالتحديات الأخلاقية والأخلاقية والتأمل الذاتي والاستبطان الأخلاقي وقوة الإيمان والتقوى. نأمل أن تكون مفيدة لنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط